惩戒发生枪架。有手雷！Oke, langsung saja. Film dimulai dengan latar tahun 1999. Ketika itu, Tiongkok akan mengedarkan mata uang baru yang menarik perhatian banyak penjahat. 发行第5套人民币。第5套的市场货币流通的要求，既发展文化艺术繁荣。 Termasuk seorang perampok brutal bernama Luo Jinhao. Hao bersama dua adiknya, Susan dan Biao, telah merencanakan perampokan besar ini. Mereka masing-masing menempati posisi strategis. Hao berada di dalam kereta, Biao di stasiun, dan Susan menunggu di dalam mobil untuk memfasilitasi pelarian cepat setelah misi selesai. Ketika kereta tiba di stasiun tujuan, Hao dan yang lainnya segera mengenakan topeng dan memulai aksi mereka. Setelah berhasil melumpuhkan semua penjaga, Hao memerintahkan salah satu petugas stasiun untuk memindahkan semua kotak berisi uang ke dalam mobil yang telah disiapkan oleh Susan. Sebelum polisi tiba, Hao dan dua adiknya dengan cepat melarikan diri, meninggalkan seorang pegawai wanita stasiun yang dibekali dengan granat. Kemudian, adegan beralih ke konflik antara dua kelompok gangster yang dipimpin oleh Liu Jinlong dan seorang gangster senior bernama Boss Du. Saat itu, Boss Du marah karena Long membuka sarang perjudian di wilayahnya tanpa membayar uang perlindungan. Hal ini memicu perkelahian sengit antara kedua kelompok tersebut. Di tengah bentrokan, seorang petugas polisi bernama Tang Yong tiba bersama rekannya Galih untuk menangkap para gangster. Tidak ingin ditangkap, kedua kelompok gangster itu memutuskan untuk bekerja sama melawan polisi. Para gangster menjadi ciut dan mereka dengan mudah ditangkap. Setelah menangkap para gangster, Yong dan Galih kembali ke kantor polisi, di mana mereka menerima tugas baru untuk menyelidiki perampokan yang dilakukan oleh Hao dan kelompoknya. Setibanya di tempat kejadian, Yong mulai memeriksa area tersebut dengan cermat. Berbeda dengan petugas lain yang kesulitan mengidentifikasi para perampok karena kurangnya saksi mata, Yong mampu menentukan jumlah pelaku dan bagaimana perampokan itu terjadi hanya dengan memeriksa lubang peluru di lokasi kejadian. Selain itu, Yong juga menemukan pistol yang diduga milik para perampok. Di sisi lain, Hao dan kedua adiknya merasa gembira atas keberhasilan mereka dalam merampok mata uang baru. Biao berencana melipat gandakan bagiannya di meja judai, sementara Susan ingin menggunakan bagiannya untuk kuliah dan menjalani kehidupan normal. Namun, Hao mengingatkan Susan dan Biao bahwa polisi telah secara resmi mengunci kota untuk memfasilitasi penyelidikan perampokan mereka sehingga mereka harus berhati-hati. Hao menyarankan agar mereka menunggu setahun sebelum menggunakan mata uang tersebut sampai mata uang itu lebih luas beredar di masyarakat. Keesokan harinya, Yong mengadakan pertemuan dengan bawahannya untuk merencanakan penangkapan para perampok.
Sayangnya, komandan polisi membatalkan misi tersebut dan memerintahkan Yong untuk fokus memantau aktivitas para gangster karena kasus perampokan telah diserahkan ke divisi lain. Yong merasa kecewa dengan keputusan itu, terutama karena dia dan timnya hampir berhasil mengidentifikasi para pelaku. Namun, meskipun tidak puas, Yong harus mengikuti perintah atasannya. Kemudian, komandan memperkenalkan seorang petugas polisi wanita baru bernama Lia yang akan bergabung dengan tim Yong. Pada saat itu, Yong tampak tidak senang dan enggan untuk menjadi mentor bagi anggota pemula tersebut. 以后你来带他。师傅，别叫我师傅。 Malam itu, Biao dengan ceroboh pergi ke sarang perjudian milik Long meskipun sudah diperingatkan oleh Hao. Pada saat yang sama, Yong, Galih, dan Lia sedang berpatroli di sekitar area tersebut. Selama patroli, Yong terus bersikap dingin terhadap Lia dan Galih meminta Yong untuk memperlakukan Lia dengan lebih baik. Namun, Yong mengatakan bahwa Lia tidak cocok menjadi petugas divisi kriminal karena dia seorang wanita. Mendengar komentar ini, Lia merasa tersinggung dan tidak nyaman. Setelah itu, Yong mulai menerima kehadiran Lia dengan lebih terbuka. Dia menjelaskan tugas-tugas divisi kriminal, terutama dalam mempertahankan kendali di wilayah yang didominasi oleh para gangster dan aktivitas perjudian. 棋牌室、游戏厅、台球的这些地盘，涉黄涉赌，这些需要我们警察的地方，那就是一线。 Beralih ke Biao yang setelah kehabisan uang, akhirnya meminjam sejumlah uang dari Long untuk terus berjudi karena dia tidak bisa menggunakan uang hasil curian. Tak lama setelah itu, Long memerintahkan anak buahnya untuk menyerang markas Bos Du dan bentrokan antar geng kembali terjadi. Yong yang menyadari situasi tersebut memutuskan untuk menguji kemampuan Lia dalam menghentikan perkelahian. Meskipun Lia meminta para gangster untuk berhenti berkelahi dan menunjukkan lencana polisinya, mereka mengabaikannya. Melihat hal itu, Yong dan kedua rekannya memutuskan untuk campur tangan secara fisik dan menjatuhkan para gangster. Secara tak terduga, kemampuan bela diri Lia ternyata cukup baik sehingga dia berhasil menangkap beberapa anggota geng yang terlibat dalam tawuran. Di saat yang sama, Biao menjadi frustasi karena terus kalah dalam taruhan dan menuduh Long telah mencurangi permainan. Marah dengan tuduhan tersebut, Long memerintahkan semua orang untuk meninggalkan sarang perjudian kecuali Biao. Saat itu, Long mengancam akan membunuh Biao jika dia terus menimbulkan masalah di tempat perjudiannya. Sayangnya, Biao tidak bisa mengendalikan amarahnya dan mencoba melawan. Akhirnya, Biao ditangkap oleh anak buah Long dan mereka diperintahkan untuk menggeledah serta menyita barang-barang milik Biao. Selama penggeledahan, Long menemukan uang kertas baru yang belum diedarkan dan segera menyadari bahwa Biao adalah bagian dari geng yang merampok mata uang tersebut. Mengetahui hal ini, Long memutuskan untuk memanfaatkan situasi dan mencuri uang tersebut. Tanpa ragu, dia menggunakan telepon Biao untuk menghubungi Hao dan memberitahukan bahwa adiknya telah diculik. Long menuntut agar Hao menyerahkan sebagian dari mata uang baru yang mereka curi jika ingin menyelamatkan Biao. Setelah menerima kabar tersebut, Hao dan Susan segera menuju lokasi yang telah ditentukan untuk bertemu dengan Long. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Yong dan timnya yang sedang sibuk menangkap anggota geng yang terlibat tawuran. Untuk menghindari kecurigaan, Hao dan Susan berusaha bertingkah normal dan mengklaim bahwa mereka hanya sedang mencari makanan, yang membuat Yong membiarkan mereka pergi. Tak lama kemudian, ketika mereka berada dalam jarak yang aman dari polisi, Hao menerima panggilan telepon dari Long. Secara tiba-tiba, Long membatalkan pertemuan mereka dan mengubah lokasi pertemuan ke rumahnya pada perayaan ulang tahun ibunya yang akan diadakan esok hari. 明儿吧，是我母亲60大寿，想跟你聊聊钱的事儿。怎么了？
Keesokan harinya, Long mengadakan perayaan ulang tahun untuk ibunya dan dikejutkan dengan kedatangan Bos Du yang membawa patung emas sebagai hadiah ulang tahun. Kunjungan Bos Du bukan untuk membalas dendam atas serangan Long terhadap anak buahnya, melainkan untuk mengusulkan perdamaian agar mereka bisa menyembunyikan aktivitas ilegal mereka dari polisi. Tak lama setelah itu, Hao dan Susan tiba dengan uang tebusan untuk menyelamatkan Biao. Sebelum Long melepaskan Biao, dia menawarkan untuk melindungi Hao dari polisi yang sedang mencari perampok mata uang dengan syarat Hao membayar biaya perlindungan kepadanya. 我保你在江阳安全。知道我是谁吗？我一样可以干。 Hao menolak tawaran tersebut, tetapi Susan mencoba menenangkan kakaknya dan menyarankan agar mereka menerima tawaran itu untuk menghindari masalah dengan polisi. Hao akhirnya setuju dengan saran Susan dan Susan pergi untuk mengambil uang yang diminta Long. Pada saat yang sama, Yong menerima informasi tentang pesta ulang tahun Long untuk ibunya. Yong tahu bahwa acara seperti itu biasanya digunakan oleh gangster untuk membentuk aliansi dan menutupi kegiatan ilegal mereka. Karena itu, dia memerintahkan Galih dan Lia untuk segera mempersiapkan penggerbekan di kediaman Long. Sebelum polisi tiba, Susan kembali ke kediaman Long, namun bukan membawa uang seperti yang diharapkan, dan ternyata Hao dan kedua adiknya telah memulai penyerangan dengan menggunakan senjata api yang diam-diam dibawa oleh Susan. Ketika semua polisi mendengar tembakan, Yong segera mengirim angkatan bersenjata untuk menangkap semua orang yang terlibat. Sementara itu, Hao dan kedua adiknya mengenakan topeng untuk menyembunyikan identitas mereka. Ketika Yong akhirnya tiba di tempat kejadian, dia meminta Lia untuk berjaga di luar, sementara dia dan Galih menyerang Long dan para gangster di dalam rumah. Long terluka karena tembakan di bagian lengan dan dikejar oleh Hao. Menyadari adanya kelompok bersenjata lain yang memerintahkan timnya untuk mengejar mereka. Hao dan kedua adiknya mengetahui bahwa mereka kini menjadi sasaran perburuan polisi, memutuskan untuk melarikan diri dengan mobil. Setelah Hao dan kedua adiknya melarikan diri, Yong khawatir tentang Lia yang ia kira terluka. Yong merasa kesal dengan Lia karena tindakannya yang dianggap sembrono yang membuat kelompok Hao bisa menghindari polisi. Karena merasa disalahkan, Lia mengakui bahwa dia telah mencoba menghentikan kelompok Hao, namun Yong mengabaikan penjelasannya. Galih kemudian mendekati Lia untuk menghiburnya, lalu mengatakan bahwa sebenarnya Yong tuh nyaah kepada Lia, tetapi tidak tahu bagaimana cara menunjukkannya. Di kantor polisi, komandan polisi mengumpulkan timnya untuk pertemuan darurat guna membahas kesamaan antara tersangka dalam kasus penembakan dan perampokan stasiun kereta api. Karena kasus ini semakin rumit, komandan mempercayakan misi tersebut kepada Yong yang berpengalaman. Sementara itu, Long yang melarikan diri dari pengejaran Hao bersembunyi di sebuah hotel. Tanpa sepengetahuan Long, polisi mulai menyapu kota untuk menemukan kelompok Long dan Hao yang melarikan diri. Dalam penyelidikan yang berlangsung, Lia memperoleh informasi bahwa 3 orang yang mencurigakan tinggal di sebuah gedung apartemen. Setelah melakukan pemeriksaan, Lia dan timnya menemukan mata uang baru yang telah dicuri sebelumnya. Beralih ke Hao dan yang lainnya, mereka terlihat membakar mobil yang mereka gunakan untuk menghilangkan jejak. Susan marah kepada Biao karena menyebabkan mereka ketahuan oleh polisi. Dalam kemarahannya, Hao juga mulai tenang dan berpikir tentang cara menyelesaikan masalah mereka. Hao kemudian menerima informasi dari seorang kenalan bahwa Long bersembunyi di sebuah hotel. Tanpa ragu, Hao dan kedua adiknya bergegas ke hotel untuk melenyapkan Long. Tak
Tak lama setelah itu, Yong dan Galih juga tiba di hotel untuk menangkap Long. Hao dan saudara-saudaranya mengetahui kedatangan polisi dan segera mengenakan topeng serta bersiap untuk menyerang. Terjadi baku tembak antara polisi dan tim Hao, namun Hao dan kedua adiknya berhasil melarikan diri dari hotel. 老肖，我没事。 Sayangnya, Galih terbunuh dalam baku tembak tersebut, membuat Yong terpukul oleh kehilangan rekannya. Di sisi lain, Hao panik melihat Susan terluka parah akibat tembakan. Hao memerintahkan Biao untuk mempercepat mobil menuju rumah sakit. Namun, Susan bersikeras agar mereka tidak pergi ke rumah sakit karena khawatir polisi akan melacak mereka. Susan menyatakan bahwa dia tidak ingin mereka semua ditangkap oleh polisi. Mendengar permintaan saudaranya, Hao memutuskan untuk mencari tempat persembunyian yang aman. Setelah tiba di tempat persembunyian, Hao dan Biao mulai merencanakan bagaimana cara membawa Susan ke rumah sakit karena mereka tidak ingin kehilangan adiknya. Sayangnya, Susan yang sudah kehilangan banyak darah menghembuskan napas terakhirnya sebelum kedua kakaknya bisa membawanya ke rumah sakit. Menyadari hal ini, Hao menangis sejadi-jadinya sementara Biao menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian tersebut. Keesokan harinya, Hao dan Biao menguburkan Susan di tepi pantai. Untuk menghormati permintaan terakhir Susan, mereka memutuskan untuk melakukan perampokan terakhir sebelum mereka menjalani kehidupan normal seperti yang diharapkan oleh adik perempuan mereka. Jika perampokan tersebut gagal, keduanya bersumpah untuk mengikuti Susan ke akhirat. Di kantor polisi, Yong kembali bekerja meskipun berduka atas kematian Galih. Yong bertekad untuk memenuhi keinginan Galih agar dia terus memerangi kejahatan. Yong bersama timnya mengadakan pertemuan dan meramalkan bahwa Hao akan mencoba melakukan perampokan lagi. Yong memerintahkan timnya untuk memperketat keamanan dengan berpatroli di toko perhiasan, bank, dan potensi target perampokan Hao lainnya. Pada saat yang sama, Hao dan Biao sedang mengintai sebuah bank yang mereka rencanakan untuk dirampok. Sebelum merampok bank tersebut, mereka bermaksud membuat pengalih perhatian dengan merampok sebuah toko perhiasan. 就在这里。 Di kantor polisi, Yong menerima laporan tentang beberapa perampokan yang terjadi secara bersamaan dan dua pria mencurigakan yang terlihat mengawasi bank dari bangunan di seberang jalan. Setelah memeriksa atap gedung, Yong menemukan beberapa puntung rokok yang dicurigai sengaja ditinggalkan oleh Hao untuk mengecoh polisi. Yong berspekulasi bahwa Hao mungkin merampok lokasi lain yang tidak diantisipasi oleh polisi. Seperti yang diprediksi, Hao menjelaskan kepada Biao bahwa mereka tidak akan merampok bank, melainkan sebuah pabrik emas yang terletak cukup jauh dari pusat kota jika polisi terkecoh oleh rencana umpan mereka. Pada hari yang sama, kakak beradik itu mulai menjelajahi pabrik emas yang menjadi target mereka. Dengan cerdik, mereka memanipulasi manajer pabrik dengan menyabotase mobilnya agar Biao bisa berpura-pura membantunya. Kemudian membujuk manajer untuk mempekerjakannya di pabrik. Rencana mereka pun berhasil dan Biao diterima sebagai karyawan baru, memudahkan mereka dalam merencanakan perampokan pabrik. Hao dan Biao pergi ke pedagang senjata api untuk membeli beberapa senjata guna perampokan. Namun, karena kekurangannya dana, inilah yang terjadi. Keesokan harinya, Yong dan timnya menemukan lokasi makam Susan. Dari situ, Yong menemukan petunjuk terkait rencana Hao untuk merampok pabrik emas, yaitu kliping koran yang digunakan untuk membungkus bunga di kuburan. Selain itu, Liam melaporkan bahwa dia berhasil mengidentifikasi Hao dan Biao melalui foto Susan dari rekaman kamera pengintai. Tanpa membuang waktu, Yong dan timnya pergi ke pabrik emas untuk meminta pemiliknya bekerja sama dalam menjebak Hao dan Biao yang kini menjadi buronan polisi.
polisi. Setelah pemilik pabrik menyetujui permintaan tersebut, polisi memasang penjagaan di sekitar pabrik pada hari rencana perampokan Hao. 2队，守后门出口。一定要保护好我们的财产安全，很贵的。 放心，在城市的最西边， 犯罪嫌疑人 就想引。 Sementara itu, Hao dan adik laki-lakinya merekrut pria lain untuk misi terakhir mereka. Dengan persiapan matang, mereka bertiga berusaha menyesatkan polisi dengan berpura-pura merampok bank. Namun, mereka gagal karena Yong telah mengantisipasi rencana Hao. 别动！你干什么？你们在？站住！ Di sisi lain, Yong terus menunggu Hao dan timnya yang dicurigai akan beraksi mencuri di pabrik emas. Namun, tak lama kemudian, pemilik pabrik menghampiri Yong dan memberitahunya bahwa pabrik telah memindahkan sebagian emasnya ke lokasi yang lebih aman. 把金子都转运走了。什么？怎么不早说？ Mendengar hal ini, Yong menjadi kesal karena transfer emas tersebut akan memudahkan Hao untuk merampok emas yang sekarang dalam perjalanan ke lokasi lain. Yong mencurigai bahwa Hao dan timnya telah mengetahui tentang transfer emas dari manajer pabrik sehingga mereka mengubah rencana perampokan mereka. Sebelum memulai pencurian, Hao dan adiknya membunuh manajer pabrik dan membuang tubuhnya di jurang untuk menghilangkan saksi perampokan mereka. Tanpa membuang waktu, Hao dan adiknya dengan cepat mengejar dan menghentikan kendaraan yang membawa emas. Sayangnya, tepat ketika mereka hendak memindahkan emas ke dalam mobil mereka, Yong dan timnya tiba dan mengepung mereka. Dan terjadilah baku tembak yang sengit. Biao yang menyadari bahwa perampokan itu pasti gagal, memberanikan diri melajukan mobilnya ke arah polisi sambil terus menembaki mereka hingga akhirnya terbunuh. Hao yang merasa terdesak, dia membunuh petugas polisi yang tersisa dan memancing Yong untuk mengejarnya. Dengan penuh tekad, Hao mengendarai mobilnya ke lokasi lain, mengabaikan resiko yang dihadapinya. Selama pengejaran dengan kecepatan tinggi, Hao menabrak sebuah gudang kosong yang mengarah ke pertarungan brutal antara Hao dan Yong. Pertarungan tersebut berlangsung sengit dan penuh aksi. Hao menggunakan semua keterampilan bertarungnya untuk melawan Yong, sementara Yong menunjukkan kemampuannya dalam strategi taktis. Pada akhirnya, Yong berhasil mengalahkan Hao dan menangkap perampok tersebut. Di pengadilan, Hao dijatuhi hukuman mati sebagai akibat dari tindakannya yang brutal dan kejam. Hukuman tersebut menjadikannya sebagai peringatan bagi para penjahat lainnya. Setelah kasus ditutup, Yong dan Lia mengunjungi makam Galih untuk memberikan penghormatan kepada anggota tim mereka yang telah gugur. Di tempat peristirahatan terakhir Galih, Yong mengakui kehebatan Lia bahwa dia telah bekerja keras dan menunjukkan potensi besar sebagai petugas polisi. Yong mengungkapkan bahwa Lia akan menjadi petugas polisi yang hebat di masa depan. 那丫头还行，小师傅。 Tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Nah, pesan moral dari cerita ini ya, kegiatan kriminal membawa resiko besar dan konsekuensi yang sangat serius. Meskipun rencana perampokan tampak menjanjikan pada awalnya, akhirnya menyebabkan kematian, penderitaan, dan kehilangan bagi semua pihak yang terlibat. Nah, kesannya, keterlibatan dalam kejahatan seringkali berakhir dengan kehancuran pribadi dan kesedihan bagi orang-orang terdekat, menegaskan bahwa kejahatan bukanlah jalan yang layak untuk ditempuh. Nah, mungkin
itu saja ya guys yang dapat Mimin sampaikan. Buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world you'll see.